Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawu sobatku, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas 7 pulau paling angker di Indonesia. Konon katanya banyak penampakannya. Apakah sobat suka berwisata ke suatu pulau? Tentunya banyak orang yang memilih pulau sebagai destinasi healing, karena pulau adalah tempat yang indah dan sejuk, cocok untuk dijadikan salah satu tempat singgah untuk berwisata bersama keluarga. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, nggak heran jikalau Indonesia disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Tapi tahukah sobatku, kalau hanya sekitaran 7.000 pulau saja yang ada di Indonesia yang berpenghuni? Tentunya, bukan Indonesia namanya kalau tidak menyuguhkan kisah horor dari legenda urban yang terkenal hingga saat ini. Pasalnya, ada beberapa pulau di Indonesia yang terkenal mempunyai sisi mistis dan angker, namun tak sedikit pula wisatawan yang mengunjungi pulau-pulau tersebut. Konon katanya, menurut beberapa masyarakat sekitar, mulai dari nelayan hingga para wisatawan yang pernah ke sana, dan mereka kerap melihat penampakan dari makhluk astral yang tidak wajar yang bikin bulu kuduk merinding. Nah, sobatku, apakah kamu berani berkunjung ke pulau angker tersebut? Mari kita bahas, simak dan jangan di skip ya sobat. Inilah 7 pulau paling angker di Indonesia. 1. Pulau Tidung Kecil. Kisah yang sangat seram di Pulau Tidung berawal dari penamaannya. Nama Pulau Tidung Kecil di Kepulauan Seribu ini berasal dari kisah seorang raja dari suku Tidung, Kalimantan Timur, yakni Raja Pandita. Ia diasingkan oleh Belanda pada saat masa penjajahan. Setelah menjadi penduduk pertama di sana, lalu datanglah tetua yang terkenal dengan gelar Panglima Hitam ke Pulau Tidung. Mereka berdua menghabiskan hidupnya di sana dan dimakamkan di Pulau Tidung Kecil. Konon, kedua tokoh tersebut kerap terlihat di sekitar pesisir Pulau Tidung Kecil. Padahal, pulau ini tak berpenghuni, sepi, dan terlihat gelap. 2. Pulau Galang. Pulau yang terletak di Kepulauan Riau ini mempunyai sejarah yang kelam. Pada tahun 1976 sampai 1996 Pulau Galang menjadi tempat mengungsinya ribuan tentara Vietnam yang meninggalkan negara mereka setelah tragedi Perang Vietnam. Mereka yang tak lolos melanjutkan perjalanan ke Australia dan Amerika Serikat, kemudian dirampok dan dibunuh secara keji. Ada banyak pula yang memutuskan untuk bunuh diri di pulau tersebut. Hal itulah yang kini membuat Pulau Galang diselimuti aura mistis dan mengerikan. Banyak nelayan dan pelaut yang mengaku melihat pulau ini sangat gelap dari kejauhan. Bahkan seringkali terlihat penampakan tentara di pinggir pantai yang melambaikan tangan ke kapal. 3. Pulau Nusa Barong. Keindahan dari Pulau Nusa Barong memang sangat memikat, meski jumlah penduduknya tak banyak. Pulau kecil ini terletak di sebelah selatan Pulau Jawa, tepatnya di Jember, Jawa Timur. Di balik keindahannya, terdapat cerita mistis dan horor yang menyeramkan. Pada awalnya, Pulau Nusa Barong ini pernah ramai oleh penduduk sebelum akhirnya diserang oleh Belanda ketika masa penjajahan. Banyak masyarakat sekitar juga yang mempercayai bahwa pulau ini dihuni oleh seekor ular raksasa yang sering dijadikan sebagai lokasi untuk mereka yang ingin memperdalam ilmu hitam. 4. Pulau Onrus. Pulau ini berada di kawasan Kepulauan Seribu. Pulau Onrus pada tahun-tahun 1911 sampai tahun 1933 merupakan sanatorium TBC, sekaligus menjadi pusat karantina jemaah haji yang baru pulang dari Makkah. Setelah menjadi tempat karantina haji, pulau paling angker di Indonesia ini menjadi lokasi tawanan para pemberontak dalam kejadian Kapal 7. Di pulau ini, kamu juga akan menemukan makam orang Belanda yang dilengkapi dengan legenda Maria van de Velde, yaitu noni Belanda yang meninggal dunia tahun 1721. Diberitakan, Maria meninggal dunia karena bunuh diri, dan konon cerita mistis yang berkembang yakni arwah dari noni Belanda yang masih kerap muncul dan berkeliaran di Pulau Onrus. Mitosnya, pengunjung dilarang memakai baju warna merah. Dan jikalau ada pengunjung yang menggunakan baju berwarna merah,
maka penampakan noni Belanda akan muncul dan mengganggunya. 5. Pulau Kelor. Pulau Kelor ini masih berada dalam gugusan Kepulauan Seribu yang jadi wilayah administratif DKI Jakarta. Luasnya hanya 28 hektar, dan pulau ini memiliki benteng Martello yang merupakan peninggalan VOC untuk berperang dengan Portugis pada abad ke-17. Benteng dan pulau tersebut hancur pada 1883, karena letusan dahsyat Gunung Krakatau. Hal tersebut membuat hampir seluruh tentara di pulau ini meninggal dunia. Kini, banyak masyarakat yang menganggap Pulau Kelor ini sangat angker. Seringkali masyarakat mendengar suara tentara berbaris dengan hentakan kaki di sekitar bekas benteng Martello berdiri. 6. Pulau Cipir. Lagi-lagi masih berada dalam gugusan Kepulauan Seribu, Pulau Cipir ini sempat menjadi tempat karantina bagi orang yang penderita kusta. Karena itulah cukup banyak diantaranya gedung dan rumah sakit yang sudah terbengkalai di sana. Bekas bangunan rumah sakit tersebut kini terlihat angker dan menyeramkan. Warga yang sering melewatinya mengaku kerap mendengar suara minta tolong dan rintihan orang yang kesakitan. Mereka meyakini itu adalah suara pasien yang tak berhasil selamat. Dan dengan adanya gedung dan rumah sakit yang terbengkalai tersebut, sudah pasti pulau ini begitu angker dengan aura mistis yang kental. 7. Pulau Kembang. Kehadiran Pulau Kembang yang ada di Sungai Barito, Kalimantan Selatan ini cukup misterius. Terlebih, kini pulau tersebut sudah menjadi habitat untuk hewan sejenis monyet ekor panjang, bahkan pengunjung juga tidak jarang melihat sesosok bekantan muncul di pulau ini. Masyarakat setempat banyak yang meyakini bahwa Pulau Kembang ini tercipta lantaran tenggelamnya kapal perang Belanda di zaman dahulu. Monyet dan bekantan di pulau ini dipandang sebagai prajurit penjajah yang dikutuk oleh sang penunggu pulau ini. Inilah alasan mengapa pulau ini menjadi mistis dan angker. Nah sobatku, itulah deretan 7 pulau yang diyakini paling berhantu di Indonesia. Sejarah dan mitos kelam membuat pulau-pulau tersebut diselimuti aura negatif yang menyeramkan. Terima kasih untuk sobat sekalian yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan terima kasih untuk sobat yang sudah mendukung channel ini. Semoga kebaikan kalian dibalas berkali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Saya Mbah Jebluk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.